Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan pantun nih, Bu Mai. Oke, cakep. Setiap awal pasti ada akhir. Belanja ke pasar membeli tomat. Cakep. Podcast Sijaku kembali hadir bersama dengan narasumber yang hebat. Oke, cakep. Yang pertama ada Ibu Bidan Maimunah selaku pengelola program KIA di Puskesmas Sijaku. Apa kabar, Bu Mai? Alhamdulillah saya. Tapi kali ini Bu Mai bukan sebagai narasumber, tapi sebagai Podcast baru ya. Pas baru ya, pas baru. Betul. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Subkoordinator Kesga dan Gizi Masyarakat Ibu Nurlela Sari, SSIT MHKes. Ya, langsung kita ke Ibu Nurlela Sari menyapa. Bagaimana Bu Haji Nurlela Sari, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar Selamat biasa. datang Ibu di Puskesmas Sijaku di acara podcast Puskesmas Sijaku. Ya, terima kasih dengan senang hati. Iya, ini Bu Mai kita ada Ya. satu lagi nih. Yuk orang ngobrolkan. Oh iya, lagi Bu lagi biar kompak kita sama Susi. Iya. Ibu juga ikut Iya, ya. siap. Yuk orang Yuk ngobrol. orang ngobrol. Oke. Oh my god! Wow! Apa nih Bu yang kita akan obrolkan hari ini? Ya, kita akan membahas tentang Ya. pertama kali ini yang sangat-sangat luar biasa. Kiat-kiat ibu dalam melahirkan generasi anak yang sehat dan cerdas melalui antenatal care yang berkualitas. Itu yang akan kita bahas kali ini, Sobat Koci. Akan tadi itu, yuk kita ngobrolkan. Yuk orang ngobrolkan. Betul. Apa nih Ibu Mai, pertanyaan pertama yang akan dibahas, bertanya kepada Ibu Nurlela. Lebih baik Ibu perkenalan dulu. Oh, ya. Oke, Ibu silakan perkenalan. Iya, padahal tadi sudah dikenalin ya. Iya. Tak kenal maka Tak sayang ya Bu ya. iya betul. Bukannya betul. Tak kenal maka taaruf katanya. Ya, jadi saya Nurlela Sari. Tadi sudah disebutkan ya, saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Ya. Saat ini saya sedang berada di Puskesmas Sijaku yang sudah punya ruang podcast dan timnya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh puskesmas yang lainnya ya, Iya, karena sekali amin. lagi tugas puskesmas salah satunya adalah mempromosikan Promosi kesehatan. semua layanan-layanan yang ada di puskesmas. Mulai dari pertanyaan yang pertama mungkin Bu Mai. Nah, Bu sebelum lanjut ke materi berikutnya ya, nah Bu, ANC itu apa sih Bu sebenarnya gitu? ANC antenatal care atau pelayanan kesehatan pada ibu hamil ya. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil ini harus sesuai dengan standar ya. Standarnya standar pelayanan, kemudian standar tempatnya dan juga standar pemberi layanannya. Untuk pemberi layanan sendiri yaitu ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada tenaga gizi, promosi kesehatan, mungkin juga dokter gigi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk standar tempatnya pastinya adalah di fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan termasuk di puskesmas, di tempat praktek mandiri bidan, tempat praktek dokter, klinik, rumah sakit, itulah termasuk dalam fasilitas kesehatan. Betul. Jadi tadi ya Bu Mai dan Bu Haji bahwa pentingnya ANC itu adalah sangat penting bagi ibu hamil dan janin untuk memastikan kehamilan berjalan lancar. mungkin Bu Mai, ya. Iya. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan apa itu ANC, di mana kita harus ANC. Nah, terus manfaat dari ANC itu apa sih Bu? Gitu, jadi masyarakat biar lebih tahu lagi gitu Ya, manfaatnya tentunya sangat besar sekali. Ya, kita tahun 2045 diharapkan bisa melahirkan generasi emas. Generasi emas ya. Emas itu kan suatu hal yang berharga, Iya, ya kan? betul. Semua wanita, kita kan semua wanita nih, Iya. ya, pastinya pengen dong emas. Mereka juga punya wanita Bu. Yang dua-dua orang juga ini, Iya. yang ganteng-ganteng itu kan Punya punya wanita, iya. ya, ibu juga wanita. Nah, ini artinya suatu hal yang menjadi kewajiban kita ya sebagai pengantar untuk bisa menjadikan anak-anak generasi kita menjadi generasi yang unggul, bisa berdaya saing, ya, dan pastinya adalah termasuk dalam generasi emas. Nah, ini ditentukan dari mulai masa kehamilan.
ya. Masa kehamilan ini bukan berarti nanti setelah 6 bulan atau 3 bulan gitu, tapi mulai dari sebenarnya kalau kita bicara persiapan mulai dari sebelum hamil. Nah, kita mulai mungkin dari karena ini temanya adalah tentang asuhan asuhan ibu hamil, jadi kita mulainya dari hamil. Seperti itu aja. Nah, dari selama kehamilan ini kita memantau bukan hanya ibunya saja, tapi juga terkait dengan janinnya, ya janinnya apakah tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang seharusnya atau misalnya mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya sudah terdeteksi dengan pelayanan ANC sesuai standar, ini bisa segera ditangani. Gitu. Jadi Bu, untuk mempersiapkan generasi emas itu kita harus dari awal kehamilan. Ya, dari satu sel. Dari satu sel ya Bu ya. Kalau bahasa kitanya dari tingandeg ya. Tingandeg harus segera bertemu dengan tenaga kesehatan. Gitu ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, berapa kali sih kita harus mendapatkan pelayanan ANC itu atau pemeriksaan kehamilan itu? Ya, kalau ditanya berapa kali, seolah-olah dipatok ya harus berapa kali. Ini minimal ya, minimal kita 6 kali. Ya minimal 6 kali. Jadi selama kehamilan minimal 6 kali diperiksa oleh tenaga kesehatan ya, termasuk dokter. Jadi kalau sebaiknya setiap bulan atau setiap ada keluhan itu dilakukan pemeriksaan. Tapi minimal ini kalau kita bicara angka gitu ya, minimal 6 kali. Yaitu yang pertama di trimester pertama, yaitu pada usia kehamilan sampai dengan 12 minggu atau 3 bulan ya kalau kita di masyarakat bentuknya 3 bulan. Kemudian 2 kali di trimester kedua atau 13 minggu sampai 24 minggu, kemudian dari 25 minggu sampai dengan lahir itu 3 kali. Biar mudahnya trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 kali. Dan apabila ada keluhan, menghubungi tenaga kesehatan. Apabila ada keluhan, berarti tidak usah menunggu jadwal. Jangan sampai terkunci oleh jadwal tadi. Oh, saya belum waktunya periksa, padahal misalnya ada keluhan. Jadi kalau ada keluhan di luar jadwal tersebut, bisa menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Ya bisa bidan, perawat, dokter, atau kalau misalnya lebih dekat lagi bisa ke fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, klinik, dan sebagainya. Jadi tadi itu ya Bu, tidak harus menunggu jadwal. Ya, ada keluhan, bisa langsung datang ke tenaga kesehatan. Nah, kita kan tadi mendapatkan pelayanan minimal 6 kali ya, dengan waktu trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga minimal 3 kali. Nah, pelayanan apa sih Bu yang si ibu hamil itu harus mendapatkan pelayanan apa gitu nih sama cerita itu gitu. Ya. Jadi kita ada namanya istilahnya 12 tag ya. Sebelumnya kan 10 tag nih. Per 2025 kita untuk meningkatkan lagi kualitas layanan kepada ibu hamil, kita menjadi 12 T, yaitu mulai dari ditimbang pada saat datang, yang pertama itu ditimbang, kemudian diukur tinggi badannya, kemudian ditensi, ya kan, seperti itu. Kalau tensi kan setiap kali kunjungan, berat badan juga sama setiap kali kunjungan, kemudian tinggi badan hanya cukup sekali pada saat kunjungan pertama. Ibu hamil nggak nambah berat badan ya Bu ya, tinggi badan ya. Seperti itu. Kemudian diukur lingkar lengan atasnya, kemudian diukur tinggi pundus uteri, DJJ, kemudian screening TTD, diberikan TTD ya, karena kita harus mendapatkan tablet tambah darah nih ya, yang sebelumnya 90 tablet minimal sekarang menjadi 180 gitu ya. Karena tadi untuk meningkatkan kesehatan ibu gitu ya, karena pada saat hamil kan bukan hanya ibu saja ya, ada bayinya juga yang harus kita perhatikan kebutuhan gizinya atau nutrisinya. Salah satunya itu melalui TTD. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium ya, termasuk di situ kita ada triple eliminasi ya, HIV, kemudian hepatitis dan sifilis gitu ya. Kemudian ada periksa HB, gula darah ya, ada pemeriksaan urin juga. Kemudian kita juga melakukan screening imunisasi, status imunisasi TT-nya ya sudah keberapa, apabila masih diperlukan untuk penambahan imunisasi TT-nya, berarti TD-nya ya sekarang berarti harus dilakukan
pelayanan, bukan hanya sekadar screening. Kemudian kita juga melakukan wawancara, artinya kita meluangkan waktu dari semua kegiatan itu, bukan hanya sekedar kita memberikan pelayanan, tapi juga kita memberikan asuhan untuk memberikan waktu ke ibu gitu, untuk bisa menyampaikan keluhannya dan lain sebagainya, atau mungkin harapan-harapannya. Kemudian kita juga ada USG, ya USG ini juga sekarang sudah harus mulai dari awal kehamilan, ya biar segera terdeteksi apakah ada gangguan atau tidak dengan kehamilannya. Ya, dengan USG kita sudah lebih pasti. Dan ini salah satu juga untuk mendeteksi usia kehamilan. Ya, biasanya kan kalau ibu hamil kita lupa haid terakhirnya, gitu kan kayak gitu ya. Nah, kalau menggunakan USG sudah lebih pasti lagi. Jadi sehingga nanti apakah perkembangan dan pertumbuhan janinnya itu sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Ya, kemudian kita nih sekarang juga kita ditambah lagi dengan screening kejiwaan, Bu Mai. Kadang-kadang menganggap kehamilan, persalinan dan nifas itu suatu hal yang biasa. Padahal itu luar biasa ya, Bu ya. Saya udah punya anak dua, Bu Mai berapa? Ada 3, Bu. Satu. Ya itu luar biasa ya, dari perubahan fisik kita mempengaruhi perubahan psikis kita. Nah itu yang harus di screening gitu ya. Makanya kasus-kasus baby blues, depresi pada saat khususnya di masa nifas gitu ya, karena mungkin perlu diketahui Bapak Ibu semua mungkin yang menyimak podcast ini, jadi ternyata ambang atau apa ya, nilai sakit seorang yang bersalin itu adalah nilai yang paling berat, sakit yang paling berat gitu. Nah itu kan udah sakit, lelah gitu ya, hamil 9 bulan, udah bentuk tubuh berubah gitu kan, udah segala macam, itu kan membuat stres gitu. Nah itu harus di screening sehingga kita bisa mendampingi kalau misalnya ibu ini mengalami sedikit masalah kejiwaan. Kemudian yang pasti adalah diberikan tata laksana. Ini yang mungkin kadang-kadang kita sudah merasa sudah diberikan tablet tambah darah, sudah diberikan konseling gitu. Padahal mungkin ada lagi yang perlu kita tangani gitu. Misalnya ibu ini anemia atau ibu ini status gizinya mungkin ya nilai gitu, lilanya ini harus ditindaklanjuti gitu ya, bukan hanya sekedar diperiksa tapi juga harus ditata laksana. Hasil pemeriksaan kita, hasil screening kita itu harus ditata laksana. Nah ini juga sebenarnya kenapa harus ketemu dengan dokter dari mulai awal gitu ya. Dokter akan memeriksa kesehatannya, apakah ibu hamil ini sehat atau resiko tinggi. Sehingga ya betul tata laksananya kalau sehat, apakah perlu ditata laksana? Wajib tetap. Ya karena tadi sekali lagi ibu hamil mungkin dianggap kita sehat ya, padahal dia punya janin loh. Jangan lupa janin ini belum bisa ngapa-ngapain gitu ya, belum bisa minta tolong juga gitu ya. Tapi dia juga membutuhkan selain kebutuhan makan minum ya yang melalui plasenta ibu, juga kan perlu tetap hubungan psikologis antara orang tua atau orang saudara-saudaranya, keluarganya dan sebagainya. Kan bisa nggak? Kan masih di dalam rahim gitu ya. Bisa ya, janin bisa diajak komunikasi. Jadi jangan diam-diam aja. Nah, tata laksana kasus artinya salah satunya juga kita harus mengedukasi ke ibunya bahwa bayi ini walaupun masih di dalam rahim sudah memerlukan kebutuhan termasuk psikologis. Ibu tadi Ibu membahas tentang tablet tambah darah nih. Nah, itu bisa didapatkan gratis ya Bu ya? Di puskesmas ya? Insya Allah gratis ya, ada di puskesmas, kemudian di posyandu mungkin ya. Di posyandu bila misalnya ibunya mendapatkan pelayannya di puskesmas, kemudian saya juga dititipkan di bidan desa gitu, seperti itu. Jadi saking wajibnya saking wajibnya ibu mendapatkan tablet tambah darah. Jadi gratis ya ibu ya, jangan takut. Dan ini gratis. Bu Mai mungkin perlu kita ketahui juga ya, dan informasikan nih ke ibu-ibu atau masyarakat nih bahwa tablet tambah darah itu kalau diuangkan mahal ibu-ibu, satu tablet itu 500 ribuan ya, satu botol satu botolnya itu gitu. Tapi itu sudah bagus ya, karena itu memang sudah dikemas sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan ibu. Jadi
cukup dengan 1 TTD itu, nggak usah minum yang lainnya lagi. Jadi berarti kalau 500.000 dikali minimal kita berapa Bu? Betul, enggak, tapi kan itu satu pot ya, satu potnya 180. Jadi selama kehamilan ya, cukup untuk selama kehamilan. Jadi ibunya sudah dikasih itu 1 pot itu. Atau misalnya kalaupun yang masih ada, atau saya masih yang masih box ya. Kalau MMS kan sudah botol ya. Kalau itu kan berarti sama aja kan, itu juga ada harganya. Kalau mungkin itu diberikannya 30 tablet kan ya. Kalau ini yang MMS itu kan yang 180 ya. Bu tadi tentang USG nih, masyarakat kan seringnya ngapain USG, pengen tahu jenis kelamin, tidak ya Bu ya. Nah jadi USG itu tidak hanya menentukan jenis kelamin, tapi menentukan kesejahteraan janinnya juga ya Bu ya, di mendeteksi keadaan bayinya. Ya. Nah Bu, untuk USG di puskesmas itu cukup berapa kali Bu? 2 kali minimal. 2 kali ya. 2 kali minimal di kunjungan pertama sama di kunjungan kelima. Nah, sudah ya. kelima ya. Kalau di kunjungan pertama adalah dokter nanti akan mendiagnosis bahwa ibu ini hamilnya normal atau tidak. Kemudian kalau di kunjungan yang kelima ya itu dokter akan menyampaikan bahwa menyimpulkan dan mendiagnosa bahwa ibu ini boleh bersalin di mana gitu. Misalnya, oh ibu ini terdeteksi sungsang misalnya gitu ya. Sudah pasti direncanakan tidak lahir di puskesmas, tapi sudah di rumah sakit. Nah, artinya dalam keadaan sehat, bugar ibunya sudah langsung dikonsulkan ke rumah sakit gitu ya. Sehingga pada saat ke rumah sakit nanti bisa ditentukan, direncanakan kapan ibu ini bisa dilakukan tindakan. Jadi nggak usah nunggu mules dulu ya Bu ya. Aduh udah mules, sudah sakit ternyata harus rujuk. Kemudian mulesnya malam kan repot lagi. Tapi kalau direncanakan rujukannya kan lebih enak kitanya ya, bisa betul. Harganya bisa lebih murah ya Bu ya. Kalau nggak punya kendaraan mobil pun dan bisa naik motor gitu ya, karena kan masih segar ibunya. Tapi kalau udah gawat darurat udah harus panggil ambulan ya, gitu. Ya artinya secara ini lebih enak mana sih? Artinya yang lebih direncanakan. Itu lebih hasilnya juga tentunya lebih bagus ya dibandingkan dengan gawat darurat. Nah Ibu, tadi kita harus mendapatkan ANC 12 kali ya, E12 pelayanan yang harus kita dapat, dan terus ANC 6 kali. Nah di mana sih Bu kita harus mendapatkan pelayanan itu baiknya? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Soalnya ini ibu-ibu kita masih ibu hamil ya, terutama masih menganggap bahwa periksa kehamilan itu boleh di posyandu gitu ya. Betul, karena yang terdekat mungkin ya. Jadi sehingga menganggap udahlah saya mah dulu juga periksa hamil yang dulu juga di posyandu nggak apa-apa gitu ya. Nah ibu-ibu sekarang ternyata kita ada 12 tes. Yang 12 tes ini nggak bisa dilaksanakan semuanya di posyandu. Boleh nggak ibu hamil ke posyandu? Boleh, tapi hanya mendapatkan pelayanan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, tensi, sama mungkin satu lagi sekarang yaitu untuk mendapatkan pelayanan kelas ibu hamil. Ya, untuk pelayanan yang lainnya, yang 10 T-nya lagi berarti adanya di puskesmas, di praktek mandiri bidan, praktek mandiri dokter, ya. Nah, itu mungkin yang bisa memberikan pelayanannya. Kalau di posyandu sekarang sudah tidak direkomendasikan. Ya. Sekarang lebih baik ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Nah, Ibu tadi membahas tentang kelas ibu hamil. Ibu kalau ada informasi dari bidan desa akan dilaksanakan kelas ibu hamil, suaminya boleh diajak ya Bu ya. Kalau suaminya nggak ada, boleh mertua, boleh makolot, bapak ajak ikut kelas ibu hamil. Boleh. Ya minimal 1 kali ya ibu, minimal 1 kali. Ibu-ibu pada saat mengikuti kelas ibu hamil itu didampingi oleh pengambil keputusan. Jadi pada saat nanti terjadi kegawat daruratan, tahu, suaminya tahu, orang tuanya tahu, atau keluarga terdekatnya, kadernya tahu harus dibawa kemana ibu. Gitu. Karena kan kalau ibu udah gawat darurat udah nggak bisa ditanya Bu ya. Jadi yang harus mengambil keputusan adalah tadi ya, harus tahu harus dibawa kemana istri saya, anak saya, mana menantu saya, cucu saya. Padahal kalau mau dirujuk kan si ibunya udah siap, kita nggak bisa menentukan
keputusan, nanya bapak kolotnya, Iya, nanya rumah kolotnya dulu, jadi Iya. menghambat waktu juga. Sehingga menyebabkan terlambat ya. Iya, jadi terlambat mengambil keputusan, Iya, betul. akhirnya terlambat merujuk, akhirnya terlambat penanganan. Iya, Seperti betul. itu. Iya. Tadi itu banyak sekali Bu Haji, Bu Maya tadi yang sudah dijelaskan. Di awal malah saya tadi lebih mengenang di otak saya bahasa ngandeg gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu di podcast Puskesmas Sidapu juga akan lebih mengenal lebih istilah ngandeg tadi ya. Di usia kehamilan 0 sampai 3 bulan. usia 3 bulan. Ngandeg. Ngandeg. Iya, ngandeg jadi pertama Pertama kali Oh, hamil, gitu. kehamilan gitu, mengetahui kalau si ibu hamil itu di usia kehamilan kurang dari 0 sampai 3 bulan. Atau Jangan 0 lupa sampai tadi 12 untuk- minggu ya. Tadi untuk diperiksa USG. Ya. Datang ke Periksa kesehatan ibunya juga gitu. Biar siap, Iya. biar siap untuk siap. meneruskan generasi Terus ya. tadi juga ada yang disebut berarti ANC yang berkualitas Iya. ya. Di situ ada yang memastikan kesehatan ibu dan janin. Jadi kesehatannya tidak hanya untuk ibu tapi untuk si bayi. Sangat luar biasa. Iya, itu Biarpun Samira udah ngasih kode. Oh my god! Wow! Kalau punya sebagian terasa ya. tidak ada rasa. Justru mungkin lebih asik ya Bu tadi ya. Jadi si Iya. waktu tahu-tahu Udah beres aja. sudah ngitungin jam. Luar biasa. Terima kasih Bu Haji atas Ya, ya, ya. pemaparan apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan podcast Puskesmas Sidapu lebih mengetahui lagi tentang pelayanan Ya. ANC atau pemeriksaan kehamilan. Ini saya menambahkan aja ya. Dari ibu silakan Bu. Ibu hamil sehat, ya ibu hamil ibu melahirkan hamil selamat, selamat, bayi sehat. bayi sehat. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Tadi tim kreatif sudah Menunjukkan waktu ya. berarti kita sudah mengakhiri di pembicaraan kita kali ini. Kita tutup, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.